Assalamualaikum. Halo kalian semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari-hari ini sehabis lebaran di penghujung bulan Maret 2026, kita harus bicara jujur. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan dan perang di Timur Tengah antara Israel Amerika dengan Iran belum ada tanda-tanda mereda, malah makin memanas dengan permintaan Presiden Donald Trump yang meminta waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz jika tak ingin negaranya diluluhlantakkan tanpa ampun. Mungkin kalian berpikir, itu kan jauh di sana, nggak ngaruh ke kita. Jangan bilang begitu, teman. Kalian tahu kan kalau gejolak di sana bisa langsung bikin harga cabai di pasar depan rumah kalian naik, atau bikin kuota subsidi BBM kita jebol. Di video kali ini kita bakal bedah dikit kenapa konflik ini sangat krusial buat kantong kita di Indonesia. Iya, kantong kita, jangan sampai kita kena kanker alias kantong kering. Simak sampai habis ya, supaya kalian nggak kaget kalau tiba-tiba ada penyesuaian harga. Pertanyaannya, kenapa sih Iran dan Israel Amerika yang berantem tapi seluruh dunia yang pusing? Jawabannya adalah Selat Hormuz. Ini adalah jalur napas energi dunia. Hampir 20% pasukan mentah minyak dunia lewat jalur sempit ini. Laporan terbaru hari ini menyebutkan ada pengetatan jalur navigasi di sana, teman. Kalau jalur ini terganggu sedikit saja, harga minyak mentah dunia bisa terbang ke atas hingga $100 per barel. Pemerintah kita sudah mulai pasang kuda-kuda. Bayangkan kalau harga minyak dunia naik, biaya impor BBM kita juga ikut bengkak. Aman Pak. Oh, aman. Kalau 100 aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Dan kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang. Ini tantangan besar buat APBN kita di tahun 2026 ini. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Apa dampaknya buat kamu dan aku? Pertama, nilai tukar rupiah. Saat dunia tidak menentu, orang-orang biasanya lari ke dolar. Akibatnya rupiah kita bisa tertekan. Kalau rupiah melemah, barang-barang impor mulai dari kedelai buat tempe sampai komponen HP kalian, harganya pasti ikutan naik. Yang kedua, soal BBM. Pemerintah memang bilang stok cadangan kita aman untuk 30 hari ke depan. Tapi kalau konflik ini berkepanjangan, subsidi BBM bakal jadi beban yang sangat berat. Kita perlu waspada jika ada kebijakan baru terkait pembatasan pertalite atau solar dalam waktu dekat agar kuota kita cukup sampai akhir tahun. Yang ketiga, logistik. Kalau harga bahan bakar industri naik, biaya angkut truk-truk sayur dan sembako juga bakal naik. Inilah alasannya kenapa perang di Timur Tengah bisa sampai di meja makan kita. Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya melakukan lobby diplomasi agar ketegangan ini mereda. Kita tetap pada posisi bebas aktif mencoba jadi penengah. Tapi secara ekonomi kita juga harus mandiri. Ada pembicaraan serius soal mempercepat transisi ke energi alternatif agar kita nggak terlalu bergantung pada minyak impor. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Di tengah ketidakpastian ini, ada baiknya kita mulai lebih bijak mengatur pengeluaran. Jangan konsumtif berlebihan.
Kalau kalian punya investasi, mungkin bisa melirik aset yang lebih aman seperti emas. Meskipun saat perang berkecamuk, harganya bisa anjlok. Intinya, kita semua berharap perdamaian segera terwujud. Bukan cuma soal harga barang, tapi soal nyawa manusia di sana. Namun sebagai warga negara yang cerdas, kita harus tetap siaga dengan segala kemungkinan ekonomi yang ada. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian sudah merasakan dampak kenaikan harga barang di daerah kalian minggu ini? Atau kalian punya pendapat lain soal konflik ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat yang baru gabung, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update berita penting lainnya. Terima kasih sudah menonton Highlights ID. Tetap tenang, tetap waspada dan sampai jumpa di video berikutnya.